Perkenalkan, nama saya Leonardo Aas, NIM 22704048. Saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal mengenai penerapan teknologi digital di bidang kesehatan. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, teknologi digital yang dibahas. Yang kedua, penerapan teknologi tersebut dalam layanan kesehatan. Yang ketiga, manfaat atau keuntungan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Yang keempat, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Yang kelima, dampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi digital, yaitu zaman yang serba digital saat ini mendatangkan sebuah kehidupan yang serba instan, segala sesuatu serba cepat, informasi tersebar dalam hitungan detik. Lahirnya digital teknologi atau teknologi digital ini akan mengakibatkan pergeseran tenaga kerja menjadi sistem otomasi dan digitalis. Mesin yang semakin dekat dengan kehidupan manusia, teknologi digital ini telah dirasakan manfaatnya pada beberapa tahun terakhir. Teknologi perangkat keras atau hardware yang paling sering dilaporkan dalam layanan kesehatan adalah Computed Tomography Scanner atau CT scan (CT). Sedangkan teknologi perangkat lunak software yang digunakan adalah Internet of Things atau IoT dan e-health communication. Yang kedua, kita akan membahas tentang penerapan teknologi tersebut dalam layanan kesehatan. Yang pertama, penerapan teknologi CT scan untuk mengklasifikasikan tomografi terkomputerisasi dada sebagai positif atau negatif untuk COVID-19 dan menggambarkan fitur tomografi terkomputerisasi utama dan distribusi lesi. Yang kedua, penerapan e-health communication untuk sebagai sumber konsultasi kesehatan online, menyediakan informasi terperinci tentang berbagai macam penyakit, obat-obatan, dan panduan untuk hidup sehat. Juga memungkinkan pengguna langsung untuk berkomunikasi dengan dokter mengenai masalah kesehatan atau pertanyaan seputar obat tertentu. Ketiga, penerapan IoT untuk melengkapi kebutuhan kesehatan masyarakat yang tidak terpenuhi dengan menciptakan cara berpikir dan bekerja dengan fokus kepada kebutuhan populasi rentan. Pada penelitian ini juga dapat menggunakan perangkat keras seperti Arduino, Mega, microcontroller, sensor tekanan, sensor detak jantung, sensor gula untuk mencari parameter kesehatan pasien. Kemudian parameter yang diperoleh dikonversi menjadi tegangan skala. Yang ketiga, kita akan membahas tentang manfaat keuntungan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Yang pertama, dapat menelusuri, menganalisis data, memprediksi atau meramalkan, dan mendiagnosis virus dan solusi digital yang secara signifikan melindungi dan mendukung kesehatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas pemberian asuhan keperawatan. Ilmu kesehatan semakin hari semakin berkembang. Yang ketiga, dapat memantau kesehatan menggunakan sensor yang terhubung dengan keamanan kriptografi sehingga bisa mendapatkan informasi. Yang keempat, kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Pada saat melakukan penerapan, pastinya memiliki kendala atau tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga kesehatan. Yang pertama, tanpa komputer dan perangkat lunak, seluler yang berkemampuan webcam, aplikasi online tidak dapat dioperasikan selama COVID-19. Yang kedua, pengetahuan masyarakat tentang teknologi masih kurang. Yang ketiga, kerentanan terhadap keamanan dan privasi data. Yang keempat, jangkauan kualitas sinyal yang terbatas. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap teknologi yang digunakan. Yang kelima, kita akan membahas dampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Ada beberapa dampak yang kita temui, yaitu yang pertama dampak baik, pengobatan yang tepat dan deteksi dini penyakit, data akses yang lebih cepat, perlindungan yang memadai, meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan ke pasien dan mengontrol asuhan keperawatan yang diberikan, juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum perawat. Dapat memantau kesehatan lansia maupun pasien yang membutuhkan perawatan khusus, serta melakukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kondisi kesehatan pasien pada real time.
Yang berikut dampak buruk yaitu resiko kebocoran data, radiasi, keterbatasan akses, dan ketergantungan pada tenaga ahli. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan saya yaitu teknologi digital telah membawa angin segar dalam dunia kesehatan. Mengubah cara untuk mengolah, memberikan, dan mengakses layanan kesehatan. Teknologi digital telah dan akan terus menjadi penggerak utama dalam transformasi sistem kesehatan. Sekian presentasi dari saya.